Jadi berapapun biayanya untuk rumah sakit itu full ditanggung pemerintah? Untuk biaya rumah sakit itu sudah ditanggung. Itu untuk siapa saja. Pokoknya lokal, ekspat, maupun yang legal, illegal, itu semua di hotel bintang 5 itu buat yang beberapa yang memang sedang dilakukan karantina dalam karantina tertentu itu disediakan hotel bintang 5 oleh government. Dan hotel bintang 5 disiapkan buat karantina rakyatnya. Orang-orang lokal Mekah masih boleh sholat di sana? Mekahnya itu sendiri sudah 24 jam lockdown. Artinya tidak boleh keluar rumah, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, apa kabar bro? Apa kabar bang? Baik. Alhamdulillah, baik. Lagi apa nih? Santai aja, lagi working from home, kerja dari rumah. Ya, jadi nyantai aja di rumah sambil kerja. Oh, jadi semua di Gimana kabar? Di Saudi Jakarta sekarang semua lockdown, kerja dari rumah semua, WFH? Ada dua macam. Ada yang WFH dan ada juga yang esensial masih tetap. Yang esensial kayak pekerjaan di rumah sakit, kemudian mall, untuk supermarket, kemudian di oil and gas beberapa company karena juga nggak bisa berhenti itu tetap jalan. Kayak workshop tertentu itu tetap jalan. Cuman yang itu ada izin khusus, ada izin khusus. Kalau kita yang memang ini bisa working from home, gitu. Kalau yang Bang, kalau di Saudi itu kan polanya kerajaan ya bang ya, pemerintahannya. Nah, di pemerintahan Saudi itu kebijakan menghadapi COVID ini kayak gimana bang sekarang? Ya kalau kebijakannya sih jelas dari awal dulu sih kelihatan ya, sejak kalau kita ingat yang awalnya zaman pertama kali itu 27 Februari lah, 27 Februari. Kalau masih ingat awal dari pertama penyetopan umroh seluruh dunia. Kemudian dibatasi lokal, gitu kan, lokal dibatasi. Kemudian bertahap sampai dengan Masjidil Haram, Makkah, Madinah ditutup untuk umum, total ditutup, sampai kemudian sholat Jumat dan sholat fardunya di rumah. Awalnya dari Makkah dan Madinah, kemudian meluas sampai di seluruh masjid. Nah, ya kemudian juga toko, supermarket itu sudah lama ya, itu sudah supermarket juga sudah supermarket udah tutup, jadi kita nggak bisa lagi. Kemudian yang restoran itu sudah hampir, ini udah masuki minggu ke-3 kalau saya nggak salah tuh. Jadi kita hanya bisa beli take away aja, nggak bisa lagi beli datang. Oh, lebih tepatnya tanggal 15 Maret. Take away itu kayak pakai Gojek sama Grab gitu ya? Yes. Ada juga di Saudi bang ya? Iya, dia punya aplikasi juga. Ada aplikasi beberapa. Namanya apa namanya bang? Kita pakai Hunger Station. Ada beberapa lagi. Saya kebetulan yang sering saya pakai itu nama itu. Jadi kita kalau pesan itu, sudah nggak bisa lagi kita makan di tempat. Jadi harus pakai datang, kemudian kita take away atau kita bawa pulang makanan. Tapi kalau kayak fast food, merek-merek tertentu yang fast food, yang drive thru, kita masih bisa ada ya, gitu. Nah terus gini bang, dengan kondisi lockdown seperti ini, berarti kebijakannya kan lockdown ya berarti ya di Saudi ya? Betul. Lockdown itu otomatis rakyat yang merasakan dampaknya kan pasti ada ya, dampak ekonomi pasti ada nih bang ya. Perputaran ekonomi pasti ada penurunan di situ. Dan untuk kelompok rakyat yang menengah ke bawah atau ada nggak kebijakan dari Saudi itu memberikan tunjangan kepada rakyatnya, kompensasinya? Ada. Jadi banyak hal-hal yang dilakukan, baik yang lokal maupun yang internasional juga ada ya. Kalau yang lokal misalnya kita ekspat juga dapat juga fasilitasnya. Misal ketika semua Saudi itu memberikan gratis biaya pengobatan pasien corona itu untuk warga
warga asing dan pendatang, maupun pendatang pun yang ilegal, karena ada juga misalnya yang ilegal, kalau yang terkena corona itu diberikan pelayanan gratis. Gratis semua biaya pengobatan? Biaya pengobatan gratis. Wow. Biaya pengobatan gratis. Emang rumah sakitnya nggak penuh di situ, Bang? Rumah sakit mampu menghadapi ini? Iya, karena kan kalau dilihat dari kasus juga kita belum banyak ya, masih so far masih ke cover, belum ada kedengaran kita ini. Dan rumah sakit menghandle dan biaya digratiskan dan ditanggung oleh pemerintah. Itu sudah polisinya per Maret, itu polisi per Maret sudah kayak gitu. Kemudian juga kalau untuk orang lokal yang karena lockdown ini, pemerintah juga sektor swasta UMKM-nya itu juga ditanggung oleh pemerintah. Itu ya kebijakan. Kalau untuk dari sektor itu kita relatif. Maksudnya ditanggung gimana UMKM-nya, Bang? Apa yang ditanggung? Ya, untuk bagi yang misalnya terkena lockdown, kemudian tapi untuk yang perusahaan lokal ya, perusahaan lokal dan karyawan lokal ya. Dan ketika terjadi lockdown dan diajukan oleh perusahaannya, maka bisa mendapat tanggungan dari pemerintah. Oh, semisal kayak gaji karyawan gitu-gitu semua ya? Pengeluaran OPEC-nya semua detailnya, begitu? Nah, detailnya saya tidak tahu seperti apa. Okay. Per 3 April itu ada pemerintah Arab Saudi itu tanggung gaji yang di sektor swastanya. Tapi tidak full, ada aturannya lah, ada aturannya yang berlaku gitu. Oke, jadi yang gitu. Udah ada mulai yang dirumahkan kayak gitu, itu ada nggak, Bang, di situ, Bang? Yang di PHK gitu? Sudah. Kayak sektor informal, kayak kita orang Indonesia juga sudah mulai ada kan. Orang Indonesia ada juga yang bekerja sektor informal, dalam artian misalnya kayak penjaga toko, misalnya tukang cukur, misalnya ada juga tuh yang sudah terdampak, teman-teman kita yang di Saudi yang terdampak dengan itu di Saudi. Oh, ada dampak juga ya situ, Bang ya? Ya, karena kan akibat lockdown ini beberapa aktivitas kan sudah tidak boleh beroperasi lagi, bro. Oke, padahal sebenarnya dia kalau mau mengajukan ke pemerintah bisa di backup pemerintah ya berarti ya? Yang diajukan itu untuk yang perusahaan lokal dan orang lokal, bro. Oh gitu, kalau ekspat enggak gitu ya, TKI ekspat enggak? Tidak, ekspat tidak, betul. Jadi berapapun biayanya untuk rumah sakit itu full ditanggung pemerintah? Untuk biaya rumah sakit itu ditanggung, itu untuk siapa saja. Pokoknya lokal, ekspat, maupun yang legal, illegal, itu semua ditanggung oleh pemerintah. Jadi orang-orang nggak takut dong ya kalau misalnya di situ, kalau memang dia positif ternyata orang-orang menengah ke bawah pun siap aja sebenarnya, rumah sakit pun ditanggung kan? Yep, nggak ada masalah. Untuk itu pemerintah sudah memberikan jaminan, menggratiskan. Jadi kalau dilihat dari pengumuman Raja itu adalah menggratiskan pengobatan untuk pribumi, ekspat, maupun termasuk pelanggar izin tinggal juga. Bagi ada yang melanggar izin tinggal, ketika dia sakit corona, dia akan diberikan imigran gelap gitu ya? Pelayanan yang gelap. Ya, katakanlah seperti itu. Katakanlah. Yeah. Dan kita juga, ekspat dapat ke benefitnya lagi adalah, kalau izin tinggal kita, itu kita dapat 3 bulan gratis. Misal, ada periode dalam masa COVID ini, kita namanya ikama ya. Nah, ikama itu adalah residence untuk di Saudi. Nah, ketika pada periode itu COVID ini kita expired, maka itu otomatis akan diperpanjang selama 3 bulan. 3 bulan berikutnya. Let's say saya punya misalnya Mei, ya toh, Mei saya expired nih. Nah, maka itu otomatis June, July, August. Jadi sampai August akan diperpanjang. Dan itu benefit yang diberikan juga. Dan saya pernah lihat juga mendengar bahwa menyediakan hotel bintang 5 itu buat yang beberapa yang memang sedang dilakukan karantina, dalam karantina tertentu itu disediakan hotel bintang 5 oleh government. Dan hotel bintang 5 disiapkan kan, buat karantina rakyatnya? Ya, yang memang di karantina, wow. Yang sesuai dengan ininya ya. Dan saya malah pernah lihat yang di luar negeri pun warga Saudi yang di luar negeri juga mendapatkan pelayanan yang seperti itu.
Saya mendengarnya seperti itu. Ada, ya karena memang komitmennya adalah untuk bagaimana dia memantau, menjaga, make sure dan melakukan. Itu kan sesuai dengan yang Raja bilang ya kan, mantau, menjaga, melakukan tindakan proaktif untuk penyebaran. Ya kita lakukan juga, pastinya sudah lockdown itu bertahap ya, dan kita udah punya wilayah nih. Saya kebetulan tinggalnya di Kobar. Oke. Nah, Kobar itu tahu ya, Kobar itu 1.300 km dari Mekah ya? Mekah, betul. Nah, kita kalau mau ke sana tuh kita 11 sampai 12 jam berkendara tuh. Atau kalau misalnya by pesawat, kira-kira setengah jam. Itu daerah kita. Itu, sekarang kita lagi lockdown 24 jam antar distrik. Nah, yang paling dekat, kita ini ada namanya Damam. Nah, nama kotanya kita namanya Damam, bro. Di sebelah kita ada di Damam, ada Taif, ada Katif, itu yang berdekatan. Kobar, nah kebetulan Anda tinggal di Kobar nih. Nah kalau sudah lintas distrik kita nggak boleh bro, itu. Nggak boleh. Jadi hari-harinya nggak boleh melintas. Oke. Nggak boleh masuk antar distrik, itu sudah tidak boleh. Antar provinsi lah ya kira-kira kalau di sini ya. Belum bro, bukan provinsi malah distrik. Oh, antar kecamatan gitu kira-kira atau kurang kabupaten? Lebih begitulah ya. Kabupaten, kecamatan lah. Iya. Kalau kami ini semua di provinsi timur ya semua. Oke. Kalau sudah antar provinsi sudah lebih, distrik saja sudah tidak boleh. Dan itu ada polisi penjagaan gitu. Yang kita boleh lakukan adalah satu, kalau kita mau ke apotik, kalau kita mau ke supermarket, dan itu hanya di dalam distrik. Nah kebetulan Anda misalnya punya satu supermarket di distrik yang bersamaan. Bagaimana kita tahunya itu dalam distrik atau tidak? Ya melampaui batas distrik, dan itu di dalam pemberitahuannya sudah diberitahu jelas tuh. Dan antar distrik itu pasti ada penjagaan polisi, bro. Kita sebutnya checkpoint lah. Checkpoint. Dan kalau itu ya ada checkpoint. Nah curfew-nya sekarang udah 24 jam. Sebelum 24 jam itu bertahap, bro. Awalnya tuh dari jam 7 malam. 7 malam sampai jam 6 pagi. Nah, kemudian berlanjut lagi dari jam 3 sore. Jadi diperketat lagi dari jam 3 sore sampai jam 6 pagi. Baru nih sekarang yang terakhir ini sudah 24 jam. Itu. Nah, itu yang ya tadinya sih awalnya sempat khawatir juga ya, sempat kaget. Tapi Bang, maksud gue gini, bantuan kayak misalnya bantuan langsung kepada rakyat ada nggak di situ? Per bulannya dikasih dana berapa atau dikasih sembako atau apa gitu? Iya, kalau secara umum untuk masyarakat lokal nih maksudnya. Iya, lokal. Ya, untuk masyarakat lokal sih, ya mereka menyebut, gue sih nggak tahu persis ya, nggak punya informasi yang detail untuk masyarakat lokal apakah ada bantuan dari pemerintah seperti itu. Tetapi dia punya kebijakan yang tadi government ketika perusahaan atau perusahaan lokal yang terdampak misalkan saja tutup dan mengajukan, maka itu akan ditanggung oleh pemerintah. Tapi apakah ada dalam bentuk sembako diberikan atau apa, sepanjang yang Anda lihat sih di sini kita nggak terlihat karena kita di sini kalem saja di sini, bro. Kita kalau Mekah, Bang, relatif kalem. Kalau Mekah sekarang berarti sepi nih, tutup nih. Ya, Mekah kan 24 jam nih lockdown. Iya. Ya kan? Dan artinya sudah tidak bisa lagi datang ke Mekah, yang hanya sholat itu hanya sangat terbatas. Orang-orang lokal Mekah masih boleh sholat di sana? Yang di sekitar situ malah sudah sholat Jumat itu hanya dari imam yang dekat di situ saja, dan ada pembatasan yang sangat ketat. Pembatasan yang sangat ketat. Di Mekahnya itu sendiri sudah 24 jam lockdown. Artinya tidak boleh keluar rumah, bro. Jadi kita sekarang ini total di seluruh Saudi ini sudah 24 jam lockdown. Nah, yang bisa hanya dilakukan adalah hanya keluar ke Bakala saja. Kan sholat sholat itu sudah dianjurkan sholat di rumah. Jadi masjid sepi sekarang, tapi masih ada muazin, azan, imam segala masih ada nggak di sana? Kalau azan terus setiap waktu. Jadi ya sesuai dengan sunnah Rasulullah, kalau memang ada ini kan kita ada beberapa keterangan kan, dan azannya dirubah diganti ya dengan ditambahkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falahnya tidak ada toh. Dengan diganti dengan shollu fi buyutikum, ya kebetulan yang dekat rumah ini pakai yang shollu fi buyutikum, sholatlah itu di tempat atau di rumah masing-masing. Jadi azan tetap berkumandang setiap waktu tetap ada gitu. Oke. Terus gitu. Gini Bang, berarti kegiatan ekonomi di Mekah di Saudi pun
Ada penurunan di situ ya? Berasa nggak? Oh ya. Ada berasa nggak? Sangat. Berasa nggak bang? Sangat. Sekarang misalnya begini, activity kan turun, kita belanja juga turun, waktu kemudian activity di luar rumah tidak ada, ngopi-ngopi tidak ada, kita nggak ada nongkrong, nggak ada lagi biasa kita weekend duduk-duduk kita ngopi udah nggak ada lagi. Iya. Nah, pasti berdampak gitu. Yeah. Cuma seberapa besar dampaknya itu yang aneh nggak punya data, seberapa jauh dampaknya. Iya. Ya kayak kita, kayak misalnya kayak aneh aja nih, udah 1 bulan di rumah aja nih. 1 bulan ya? 1 bulan. Makanya jenggot makin panjang tuh kayaknya jenggot. Ini malah udah pendek nih bro. Sebelumnya lebih panjang lagi bro. Aneh kan sebetulnya baru balik dari Indonesia. Jadi, nah ini ada cerita menarik juga nih bro. Tanggal 14 Maret, Aneh pulang ke Indonesia. Tanggal 14 Maret, Aneh dari Indonesia ke Saudi. Oke. Nah, karena apa? Karena tanggal 15 Maret itu adalah hari terakhir harus masuk Saudi. Kalau ente misalnya dengar waktu itu, tanggal 15 Maret adalah terakhir. Makanya Pak, kalau ingat waktu itu tanggal 14, 15 tuh terjadi penumpuk rame banget tuh sebelum ditutup. Karena semua airline sudah tutup. Nah, Aneh masuk ke Saudi tanggal 15. Tanggal 14 jalan, masuk sampai dulu 15. Lepas itu sudah self karantina 14 hari. Hari terakhir banget itu ya? Hari terakhir dan harus masuk. Pilihannya kalau Aneh nggak datang tanggal 15 sampai di rumah, sekarang masih di Indonesia nih. Karena udah nggak bisa sampai sekarang, sudah nggak ada pesawat lagi. Bahkan Aneh dengar per sekarang, baru Aneh tadi malam ada dapat kabar pesawat itu, salah satu airline, itu sudah menangguhkan sampai tanggal akhir Mei. Oke. Emang Abang di Saudi udah berapa lama bang? Berapa tahun? Baru 4 tahun bro. Baru 4 tahun ini ya? Terus tanggapan teman-teman WNI di Saudi gimana bang? Kira-kira tenang nggak mereka di sana? Oh ya, kalau soal kondisi kita, ini gambarin gini, WNI ataupun ekspat yang lain lebih comfort, nyaman. Oke. Kita sangat nyaman. Mengapa sangat nyaman? Satu, informasi kita jelas. Kita dapat informasi dari KBRI apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan, ikuti aturan pemerintah dan lain sebagainya. Kita dapat nih secara dari sosial media dan lain sebagainya, kita dapat dari KBRI. Kemudian dari pemerintah setempat juga kita dapat informasi yang clear. Lalu tidak ada rasa kayak panic buying, belanja harus buru-buru, harus di panic buying kemudian habis. Relatif tidak ada karena memang kebutuhan pokok itu dijamin bro. Yeah. Relatif tidak perlu panic buying kita, karena kita juga toh setiap hari bisa jalan ke supermarket. Yeah. Dan masyarakat kita secara umum kita so far aman, alhamdulillah. Kita bisa ada, walaupun ada yang memang terdampak ya, ada yang terdampak di sektor informal itu. Ada juga memang yang terdampak di sektor informal. Iya. Berarti kondisi politiknya pun aman-aman aja di sana ya? So far aman, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Siap. Kalau di sini bilangnya alhamdulillah ala kulli hal. Iya. Nah. Bang, thank you banget nih bang. Ada yang mau lo sampein lagi ya bang buat teman-teman di Indonesia bang? Buat penonton yang idealis nih. Ya, kalau aneh bisa pesen, bisa share bahwa betul kuncinya adalah itu. Kuncinya adalah physical distancing, tinggal di rumah, itu yang absolutely ini banget. Itu yang krusial banget perlu kita lakukan. Kita nggak boleh keluar, bahwa pada saat nanti kita keluar harus jaga ini. Kalau terpaksa banget, tetap harus menjaga protokol kesehatan. Itu penting banget. Jadi jangan dianggap ini yang biasa-biasa saja. Ini udah luar biasa. Ini udah luar biasa. Kayak misalnya kita ambil banding aja, kebetulan kalau di Saudi sekarang case-nya 5.000 sekian toh. Di Saudi per kemarin itu 5.369 cases. Yang meninggal 73. Itu data dari kementerian terkait per kemarin, itu hari Selasa. Nah, itu sangat ketat dengan apa? Dengan itu lockdown 24 jam. Nah, itu yang pertama. Jadi ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah, ikuti aturan yang juga ditetapkan oleh MUI terkait dengan ibadah. Artinya insya Allah kalau mengenai ibadah sudah ada ilmunya, sudah diberikan oleh ulama sudah memberikan petuntunan. Beliau adalah dengan segala
kelebihan ilmunya, sudah memberikan arahan kepada kita, tinggal kita ikuti saja. Insya Allah pahalanya insya Allah sama ketika kita sholat di masjid dalam keadaan wabah ini. Insya Allah sholat di rumah pun insya Allah kita dapat pahala yang sama. Kita kan ikutin ulama aja Bang ya. Ikutin ulama ilmu saja. Kita terbatas. Ilmu kita terbatas. Walaupun tetap kita harus tambahin. Kalau Ramadan sendiri berarti tarawih itu masih di rumah juga berarti ya kira-kira ya? Kan sebentar lagi. Sudah ada himbauan. Sudah ada himbauan untuk kalimatnya yang kita dapat sementara ini adalah sepanjang yang Anda tahu. Sudah ada himbauan. Sholat tarawih tidak dilaksanakan sholat tarawih berjamaah sampai wabah ini berakhir, selesai. Sampai diumumkan bahwa wabah ini sudah selesai gitu ya? Until further notice. Oke. Gitu. Bang, banyak sih yang terkait gitu, Bos. Ya, siap. Sip, thank you banget, Bos. Banget ya, Bang ya. Wah, ini mantap banget nih. Thank you salam buat sama orang keluarga di Saudi, Bang. Gimana, Bang? Gue kehormatan banget dihubungin sama orang penting kayak model ente nih. Siap. Salam buat teman-teman di Saudi ya, Bang ya. Sip, thank you, Bro. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi